warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida wa sallim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا حرف كتب أو يكتب آخر الآخرين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من نقلد الأمور كلها بيدك وإله يرجع من كل يفتاه يعلم. افتح نفذا قريبا مبين يفتاه يعلم يفتاه يعلم. قال المؤلف مسلم الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن حمد الغزالي توصي في تأليف بلاد الهداية في القسم الأول في طاعات بباب آداب الوضوء إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وعلومه في دارنا آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ثم أصل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين فإن الحلية بالجنة تبلغ مواضع الوضوء إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sesuai perintahnya, baik secara lahir atau secara batin, baik saat ini sebelum ini akan datang, baik di dunia insyaallah kelak nanti di akhirat. Kita berharap berkat lantunan puja-puji syukur kita melalui lisan kita mudahan sampai ke dalam hati kita, ke niat kita. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena sebabnya kita mendapatkan semua nikmat itu darinya, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita dimantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Agung Muhammad, sehingga kita menjadi hamba sempurna di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai semata hambanya. Dan kita berharap Allah telah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Sudah jelaskan mengenai masalah wudhu dari awal sampai membasuh muka. Dan dalam setiap gerakan atau basuhan dari awal wudhu kita diarahkan oleh Imam Ghazali untuk membaca doa. Dari sebelum kita berwudhu kita dianjurkan untuk membaca bismillah, bersiwak, kemudian dari awal wudhu kita niat untuk melaksanakan sunnatul wudhu sampai ketika membasuh muka. Kala itulah kalau seandainya di awal wudhu kita berniat nawaitu tahara lis-shalah atau nawaitu raf'al hadas dan lain sebagainya, maka niat tersebut harus ada ketika kita membasuh muka, karena niat itu wajibnya ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka kita maka wajib kita niat nawaitu wudu, nawaitu tahara lis-shalah, nawaitu raf'al hadas atau nawaitu sibahat shalah atau yang lainnya. Maka kita membasuh muka kita. Dianjurkan dari atas 40 rambut sampai ke yang namanya yang berada di bawah dagu kita. Panjangnya, lebarnya dari anak telinga ke anak telinga, semua rambut yang ada di muka kita wajib kena air wudhu, baik zahirnya atau batinnya, kecuali jambang dan jenggot kita yang tebal. Diiringi juga kita ketika membasuh muka kita tidak lupa membaca doa. Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyaddu wujuh awla'ik wa la taswaddu wujuh wajhi bidhulmatik yawma taswaddu wujuh a'da'ik. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahayamu di hari engkau memutihkan cahaya-cahaya para kekasihmu, dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu di hari engkau hitamkan muka-muka musuhmu. Dan kalau memang jenggot kita tebal, kita disunahkan untuk mentahlil, menyela-nyelainya.
Kemudian setelah itu kita lanjutkan tsumma ghsil yadakal yumna, kemudian basuhlah tanganmu sebelah kanan. Buka membasuh artinya air itu harus mengalir, tidak cukup dibasahkan tangan kemudian kita usap air itu dengan tangan. Jadi air itu harus mengalir. Kita ambil air kemudian kita basuh muka kita, begitu juga tangan kita ambil air kita basuh tangan kita. Kalau kita berwudu itu di ember atau di bak dan lain sebagainya, kita menyiduk maka kita jiduk ambil. Kalau memang di keran, ada yang mengatakan dari ulama kita memulainya dari atas ke bawah. Ada yang mengatakan sama, baik di ember atau bejana kita masukkan tangan, atau di keran juga kita nada air begitu. Ada yang mengatakan kalau di bejana kita ambil begitu, kalau di keran kita dari atas ke bawah. Al-yumna sebelah kanan, karena disunnahkan di ketika berwudu sebelah kanan itu ketika membasuh tangan dan kaki disunnahkan untuk dibasuh kanan dulu baru kiri. Selainnya anggota wudu dibasuh berbarengan, muka dibasuh bersamaan, telinga diusap bersamaan, begitu juga anggota tubuh yang lainnya. Yang disunnahkan diawali kanan dulu baru kiri adalah tangan dan kaki. Kemudian basuhlah tanganmu sebelah kanan, tsummal yusra, kemudian setelah selesai basuhlah tanganmu sebelah kiri ma'al mirfaqain, bersamaan dengan mirfaqain, tulang yang menyatukan antara tangan kita dengan lengan kita, mirfaqain. Basuh agak atas sedikit. Illa ansafil adudain, sampai separuh adud lengan kita, kalau bisa sampai separuh lengan kita. Kalau bisa sampai ke bahu kita. Kita basuh tangan kita sampai ke bahu. Fa innal hilyata fil jannah, ketahuilah sesungguhnya hilya perhiasan yang akan kita miliki di surga Allah Subhanahu wa taala nanti, di dalam surga, tablughu mawadhi'al wudu, akan sampai ke tempat-tempat wudu. Kalau kita hanya basuh sini sampai ke sini perhiasan kita, kalau kita basuh sini sampai ke sini perhiasan kita, kalau kita basuh sampai ke atas perhiasan kita nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keistimewaan kita umat Nabi Abu Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebabnya mampu mengenali kita sebagai umatnya adalah cahaya yang nampak pada muka kita, cahaya yang nampak pada tangan kaki kita, terutama yang lebih daripada cahaya yang lainnya. Sehingga amat sangat menonjol, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita umatnya nanti kelak di hari kiamat. Karena ketika di hari kiamat itu umat semua kumpul, bangsa jin, manusia dan lainnya kumpul. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara ia mengenali umatnya, agar beliau bisa prioritaskan, berikan syafaat kepada mereka secara khusus, perhatian kepada mereka secara khusus. Kalau tidak ngerti, tidak kenal mana umatnya, ya repot. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan tanda kita umat Nabi Abu Muhammad. Kita punya muka, kita punya tangan, kita punya kaki, nampak cahaya yang lebih, sehingga Rasulullah mengenal itu umatnya. Rasulullah dalam hadisnya yang sahih beliau mengatakan, inna ummati yub'ats yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah ghurran itu muka yang penuh cahaya, muhajjalin begitu juga tangan kaki yang penuh cahaya. Yaumal qiyamati, nanti kelak di hari kiamat dibangkitkan min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu yang mereka lakukan. Faman istata'a an yutila ghurratah falyaf'al, maka siapapun yang mampu untuk memperpanjang, untuk melebarkan ghurratah, cahaya itu kelak di hari kiamat, maka falyaf'al, maka lakukanlah, kata Rasulullah SAW perintahkan. Ini wajibnya sampai pergelangan di atas sedikit, wajib. Baiknya sampai pertengahan, sampai ke atas, sampai ke bahu kita, ke atas ujung tangan kita.
Selagi masih ada tersisa bagian yang wajib, maka wajib untuk kita basuh. Misalnya seorang tidak punya tangan, sisa dari pergelangan tangannya sampai ke atas, maka wajib dia membasuh sisa yang wajib. Kalau seandainya sisa namanya nampak, namanya tulang yang ada, pergelangan yang ada, siku yang ada, maka wajib membasuh siku di atasnya sedikit. Kalau seandainya siku yang tidak ada, di atas siku tinggal sedikit, maka tidak wajib baginya untuk membasuh tangannya itu yang tidak ada, cuman disunahkan untuk membasuh yang sisanya. Kalau masih ada sisa dari sini di atas sini sunnah dibasuh. Sekali lagi beliau mengatakan sesungguhnya perhiasan kita di dalam surga sampai ke tempat wudhu kita. Artinya salat itu menghantarkan kita insyaallah masuk ke dalam surga Allah. Karena tidak mungkin kita salat kecuali wudhu. Makanya wudhu itu dilakukan pasti ibadat. Tidak ada orang kafir wudhu. Adakah orang kafir wudhu? Tidak ada orang kafir wudhu. Kalau mandi, ya mandi semua mandi. Bebek pun mandi. Jangankan kita manusia, bebek pun mandi. Bahkan orang pelihara burung, burungnya dimandi. Burungnya dimandikan. Jadi mandi itu bukan ibadat. Artinya tidak harus ibadat. Bisa ibadat, bisa bukan ibadat. Kebiasaan manusia mandi. Kafir pun mandi, apapun agamanya selain muslim. Tapi kita muslim yang mubah itu, mandi yang mubah itu ketika kita niatkan menjadi ibadat. Ada pahalanya mandi. Kalau tidak ini kita niatkan, tidak ada pahalanya mandi. Tapi kalau kita niatkan ada pahalanya mandi, kecuali ya memang mandi yang disunnahkan seperti hari Jumat. Mandi disunnahkan bagi yang ingin menghadiri bagi yang ingin menghadiri Jumat dari kaum laki-laki. Maka sunnah baginya mandi. Maka ketika mandi saya niat mandi untuk hari Jumat, melaksanakan salat Jumat. Sehingga mandinya dihitung ibadat, dapat pahala mandinya. Itu juga ketika Idul Fitri, Idul Adha. Ketika hari Idul Fitri, Idul Adha, maka sunnah. Kalau untuk Jumat, bagi yang sholat Jumat sunnah mandi. Niat. Tapi kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha, hari Lebaran itu sunnah mandi bagi semuanya. Bagi semua sunnah mandi. Bahkan bagi perempuan yang berhalangan sunnah mandi. Niatnya saya mandi sunnah hari Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha. Baik yang mau sholat Idul Fitri ke musalla atau sholatnya di rumah, atau yang tidak sholat seperti perempuan dalam kondisi berhalangan. Sunnah karena di hari Jumat sunnahnya itu untuk melaksanakan Jumat. Sholat. Kalau di hari Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah untuk harinya. Sunnah untuk harinya. Jadi baik orang sholat tidak sholat sunnah untuk niat mandi. Mandinya diniatkan. Wa qul inda ghusl Jumat, dan ucapkanlah ketika membasuh tangan sebelah kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku kelak di hari kiamat biyamini, dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku ya Allah dengan hisab yang ringan. Tanya, tapi tanyanya jangan yang mendetail, tanyanya yang sederhana aja, dan tidak banyak yang ditanya. Nah, kalau sudah kita ditanya oleh Allah, repot jawabnya Pak. Allah yang Maha Tahu tanya. Wa inda ghasli shimal, dan ketika membasuh tangan sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu semata. Jangan engkau berikan kepadaku kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakangku. Tangan kiri dari belakang itu berarti bukan penghuni surga. Kalau dari tangan kanan itu berarti penghuni surga. Masya Allah, setiap kali kita berwudu kita diingatkan akan hal-hal seperti itu agar kita tidak lupa.
Jangan sampai kita dilupakan dengan harta, dilupakan dengan usaha, dilupakan dengan kerja, dilupakan dengan bisnis, dilupakan dengan tahta, dilupakan dengan segalanya. Bukan tidak boleh kita usaha, wajib kita usaha. Cari nafkah itu untuk memenuhi kebutuhan kita, anak istri kita, hukumnya wajib. Arti wajib itu kalau tidak dilaksanakan berdosa yang bersangkutan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa yang bersangkutan. Tapi itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita. Tapi ada kebutuhan kita dan keluarga kita yang jauh lebih agung, yang jauh lebih mulia, yang karena sebabnya kita mampu hidup sukses bahagia dunia akhirat, yaitu agama kita, kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga dengan sebab itu kita bisnis tidak lupa, tidak culas, tidak khianat amanat. Kita juga dengan kedudukan kita, status sosial kita, jabatan kita tidak rakus, tidak zalim. Karena masalahnya tidak sederhana yang kita bayangkan. Itu gubernur. Andaikan di Ulu Makam ada satu manusia yang merasa teraniaya, terzalimi, itu gubernur tidak mungkin masuk ke dalam surga walaupun hebat amalnya, walaupun dahinya hitam, karena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu masa dia menjabat yang merasa dizalimi tidak akan pernah masuk surga, sehingga yang merasa dizalimi itu memaafkannya. Kalau tidak akan pernah masuk surga. Kalau satu yang merasa dizalimi, kalau banyak, bahkan sahabat takut. Andaikan ada kambing, seekor kambing namanya merasa dizalimi, tidak diperhatikan, mereka takut ditanya oleh Allah, kenapa ketika engkau menjabat kambing itu seperti itu? Kau tak perhatikan itu kambing, mereka takut. Bagaimana manusia? Kayak apa kalau banyak? Kayak apa dengan kebijakan-kebijakan yang ada? Kita sudah meninggal, kebijakannya masih berjalan. Sudah selesai masa kita, 5 tahun selesai. Kebijakan yang kita tetapkan masih berjalan, berlaku, yang menzalimi masyarakat. Sampai kita mati kebijakan masih berjalan, menzalimi masyarakat yang ada setelah kita, generasi setelah kita. Kira-kira kayak apa itu hamba? Makanya Rasulullah mengatakan fazal mukhifun, sukses, beruntung al-mukhifun, orang-orang yang mukhif, yang ringan, tidak punya harta, tidak punya jabatan. Sukses kata Rasulullah. Kenapa? Ringan hisabnya nanti kelak di hari kiamat. Tidak banyak bebannya. Semakin banyak hartanya, semakin tinggi jabatannya lama, semakin banyak bebannya. Setiap hari ditanya, kenapa di hari itu, kenapa di hari itu, minggu itu, bulan itu, tanggal itu, tahun itu, di situ. La ilaha illallah. Mungkin untuk sehari aja ditanya tentang hanya masyarakat yang ada di bawah naungannya, dari kota Madiun sampai kabupaten, sampai la ilaha illallah. Kita menjaga anggota tubuh kita sebagai amanat Allah, mata, telinga, lisan, hati, nafsu kita, hawa dan semuanya. Repot. Kita punya bini, jaga bini, ngajar bini, menjadi imam untuk bini, repot. Apalagi kita punya laki, menjaga laki, kehormatan laki, harta laki, dan lain sebagainya, menjadi istri yang baik, bini yang baik bagi seorang laki yang saleh, repot. Lagi punya anak, sudah repot. La ilaha illallah. Paling minim kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu nara, dari penyebab masuk ke dalam neraka Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma sab ibra'usak bil mansi, kemudian istab ibra'usak, usaplah seluruh kepalamu, ratakan. Jadi kalau muka dibasuh,
kalau tangan dibasuh. Artinya air tidak cukup tangan dibasahi kemudian kita usap muka. Tidak cukup tangan dibasahi kemudian kita usap tangan. Harus air itu ambil mengalir. Dengan cara begini, air mengalir. Tapi kalau kepala wajibnya mengusap. Mengusap itu cukup dibasahi tangan kita kemudian kita usapkan basahan yang ada di tanganku ke kepala kita. Dalam mazhab Syafi'i wajib mengusap kepala itu walaupun sebagian kepala. Kalau memang tidak ada rambutnya, bagian kepala itu maknanya kalau kita namanya tak kasih tali taruh di sini di atas telinga kita di kelilingan tali itu kepala namanya. Kelilingan tali itu di atas kelilingan tali di atas itu namanya kepala. Di bawahnya namanya muka. Jadi kepala. Kalau seandainya ada rambut maka rambut yang di batas kepala. Artinya mungkin rambut orang panjang. Sehingga kalau diusap yang rambut ini ketika diulur ternyata dia di luar kepala. Begitu juga perempuan rambutnya panjang, jangan diusap yang di sini bang. Usapnya yang di batas, yang ada di batas kepala, yang di dalam kepala, lingkaran kepala. Usapnya. Ketika ditarik tetap masih masuk dalam lingkaran kepala. Caranya bi'ansabulla yadaika dengan cara engkau membasahi kedua tanganmu. Tangan kita dibasahi. Basah. Wa tulsik ru'us asabi adikal yumna bil yusra. Kita tulsik tempelkan jari-jari, ujung jari-jari tangan kanan dan kiri samaan. Tempel. Pelipis kita, jari jempol kita taruh sini, begini. Tadahuma ala muqaddamatir ras, di ujung kepala kita. Wa tumarra bihima ilal ghafa. Kita taruh kemudian kita sambut jalankan ke ghafa belakang kita. Tsumma taraddahuma ilal muqaddimah, kemudian kembalikan ke muqaddimah. Wa hadhihi marrah, ini sekali hitungannya. Kecuali kalau orang yang tidak punya rambut, tidak perlu dibalikkan. Atau punya rambut tapi pendek, tidak perlu dibalikkan. Ketika kira-kira rambut itu agak sedikit panjang, kemudian rambut itu bisa dibolakkan. Nanti ketika dibolakkan membasuh dia yang mungkin tidak kena ketika ditaruh di ke belakang, itu disunahkan untuk kembalikan ke depan, hitungannya sekali. Jadi begininya basah, hitungannya begitu sekali, kemudian basahi lagi, kemudian begitu lagi sampai tiga kali. Dan kebaikan yang akan kita dapatkan sebanyak namanya rambut yang kena usapan. Sebanyak rambut yang kena usapan, maka sebanyak itu kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taf'al dzalik 3 marrat, engkau lakukan hal itu 3 kali. Kadzalika fi sa'iril a'dha, begitu juga seluruh anggota tubuhmu itu dibasuh 3 kali atau diusap 3 kali. Karena kepala diusap, seperti telinga diusap. Seperti telinga juga diusap. Begitu juga leher diusap bagi yang menyatakan sunnah seperti Imam Ghazali dalam kitab ini. Tapi selainnya dibasuh. Waqul, dan ucapkanlah ketika engkau mengusap namanya kepalamu atau rambutmu, Allahumma ghashini bi rahmatik, ya Allah liputilah diriku dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan atas diriku dari keberkahanmu, kebaikan-kebaikanmu. Wa adhillani tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhilluk, dan naungi aku di bawah naungan arasmu nanti kelak di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang datang darimu, ya Allah. Allahumma harim sya'ari wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku, artinya seluruh tubuhku, 'alan nar, atas api neraka. Itu permohonan kita, doa kita ketika kita mengusap kepala atau rambut. Famamsa udunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid, kemudian usaplah kedua telingamu, yang zahir yang batin. Zahir itu yang ini zahir.
Yang setelah kepala namanya zahir, yang di belakang. Yang batin ini. Yang batin ini. Diusap dima'in jadi dengan air yang baru, ambil lagi. Ambil lagi setelah kepala selesai, ambil lagi air. Dibasahkan lagi tangan. Wa adkhil musabbahataika, dan masukkanlah jadi telunjukmu fi samakhai udunaik, di lubang telingamu. Tidak perlu semuanya dibasahi, cukup mungkin basahi jadi telunjuk sama jadi ibu jari. Masukkan jari tengah ke dalam. Kemudian digerakkan sesuai dengan lipatan telinga yang ada. Kemudian jadi jempol begini. Selesai satu itu, basahi lagi 2 kali sampai 3 kali. Waqul, dan ucapkanlah ketika mengusap telingamu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang mendengarkan ucapanmu, ucapan nabimu, semua nasihat yang datang dari hamba-hambamu, fayattabi'una ahsanah, maka mereka ikuti yang ahsanah, yang terbaik. Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah man abrar. Ya Allah, dengarkanlah di telingaku panggilan surga nanti kelak di surga bersama hamba-hambamu yang baik, ya Allah. Itu doa ketika mengusap telinga. Jadi telinga diusapnya berbarengannya, jadi basahi tangan kita sekalian. Sambil mengusap Allahumma asmi'ni munadil jannah fil jannah abrar. Allah bi'amdin summa yakun ahsanah. Sambil kalau bisa doanya juga diulangi 3 kali. Ketika mengusap doanya Allahumma sumini ja'alni minal ladzina begitu juga 2 kali sampai 3 kali. Tsumma amsah raqabatak, kemudian usaplah raqabatak, lehermu. Menurut Imam Syafi'i, Imam namanya Ghazali di sini sunnah. Ada yang mengatakan tidak sunnah, bahkan ada yang mengatakan seperti Imam Nawawi hukumnya bid'ah, tidak sunnah. Tapi Imam Ghazali di sini menyebutkannya. Kemudian namanya usaplah lehermu. Sekali leher diusap dengan dibasahi tangan kita, terus kita taruh leher sini ya. Usap. Kan dibasuh, bukan dibasahi, diusap aja. Dibasahi tangan diusap. Wa qul, dan ucapkanlah Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, selamatkan leherku dari neraka, artinya diriku dari neraka. Wa'udzu bika minas salasil wal aghlal, dan aku berlindung kepada Engkau dari salasil, belenggu, rantai yang membelenggu leher kita, yang namanya merantai tangan kaki kita nanti kelak di hari kiamat. Doanya. Tsumma rijlakal yumna tsumma al-yusra ma'al ka'bain, kemudian setelah itu basuhlah kakimu sebelah kanan, kemudian sebelah kiri bersamaan kedua mata kaki. Sunahkan sampai di atas pertengahan. Sunnah sampai ke lutut. Bersih sampai ke lutut. Kalau seandainya kakinya hilang, masih tersisa namanya sampai ke mata kaki, wajib mata kaki. Kalau kakinya hilang di atas mata kaki berarti tidak wajib. Cuman sunnah untuk membasuh sisanya sampai ke namanya ke lututnya. Sekali lagi, perhiasan di surga itu sampai ke tempat yang kita basuh dari tubuh kita tatkala berwudu. Wa khallil bi khansiri rasul ashabi rijal yumna, dan khallil celah-celailah, sela-selai dengan khansir ruslah, dengan jari kelingking tangan sebelah kirimu, jari-jari kakimu sebelah kanan. Diawali bi khansiriha, dengan jari kelingking sebelah kanan dari bawah, di sela-sela ini dibasahi dengan air sampai kaki kirinya, dimulai dari ibu jari sampai ditutup dengan kelingking jari kiri. Ta'tin bikin sebiosra. Tudkhil asabi min asfal, masukkan jari tadi, kelingking tadi dari bawah, di sela-selainya. Kalau tangan begini nyela-nyelainya, kalau tangan menyelainya begini. Wa qul, dan ucapkan Allah mantsabbit qadami, ya Allah mantapkanlah kakiku ala siratal mustaqim, di atas sirat mustaqim, jembatan itu, ma'aqdami ibadika shalihin, bersamaan kaki-kaki hambamu yang soleh ketika membasuh kaki kanan.
Kadzalika taqulu inna ghusl silah, dan ketika membasuh kaki sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, antazilla qadami, jangan sampai tergelincir kakiku, ala sirat, ketika menyeberangi jembatan itu, finnar, sehingga masuk ke dalam neraka, yauma tazilla aqdamil munafiqin wal musyrikin, di hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang munafik dan musyrik. Warfa'il ma'il ansafis sakin, dan angkatlah air, siramlah sampai ansafis sakin, setengah sini ya, kalau bisa sampai ke lutut. Wara'id takrar thalatan fi jami' af'alik, dan perhatikan takrar diulangi 3 kali dalam seluruh ucapanmu, perbuatanmu. Basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, basuh muka sampai seterusnya. Begitu juga kalau bisa doa yang ada tuh 3 kali, basuh sekali, dibaca sekali doanya, ya paling tidak ya walaupun sekali mungkin doanya kita baca. Kalau enggak tuh yang kita pahami. Ketika basuh muka, ya Allah jadikan mukamu di hari kiamat muka kekasihmu. Jangan muka musuhmu ya. Kakinya Allah berikan kitabku di sebelah kananku, jangan kau berikan kitabku sebelah kiri. Ya Allah mantapkan kakiku di atas jembatan nanti ketika aku menyeberanginya, dan seterusnya. Fa idza faragta, jika engkau telah selesai melaksanakan wudu'mu, wallahu a'lam. Dan dari wudu kita sudah berupaya untuk hadir bersama Allah. Kalau bisa seperti itu, sehingga sholat kita itu hadir bersama Allah. Kalau ketika kita wudu lupa dengan Allah, sholat pasti lupa dengan Allah. Kalau sudah di wudu kita lupa dengan Allah, tidak merasa hadir bersama Allah, pasti dalam sholat kita tidak akan hadir bersama Allah Subhanahu ta'ala. Jadi ketika berwudu kita harus berupaya hadir bersama Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipaksakan, karena ya hal-hal yang baik ini memang diawali dengan dipaksakan. Dan tidak cukup hanya sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kadang-kadang lama. Kadang-kadang lama, kecuali bagi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun ma hum, sedikit sekali mereka itu. Udah Allah jadikan kita yang sedikit itu. Allahumma amin. Ada sebagian seseorang seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain, wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang beliau ketika wudu itu sampai siup. Mau wudu siup. La ilaha illallah. Ya fulan, kata apa ya benar Rasulullah? Wa Rasul kenapa? Beliau mengatakan, tahu tak engkau? Aku akan menghadapi siapa nanti? Karena dia orang yang kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan menghadap Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan fadhal. Masih ada mungkin waktu sedikit. Ya kalau memang kita akan membuka aurat, dan kita kalau seandainya kita membuka aurat kelihatan selain kita, maka kita jangan membuka aurat. Maka kita basuh ya sekiranya mungkin sampai separuh. Karena membuka aurat hukumnya haram. Dan aurat itu nanti ada aurat ketika kita sendiri dan seterusnya ya, Artinya kalau memang kita tidak boleh membuka aurat kita karena ada orang lain sehingga orang itu akan melihat aurat kita, ya membuka aurat namanya kelihatan aurat, hukumnya membukanya berarti haram. Berarti kita jangan
Jangan sampai namanya membuka aurat kita untuk memaksakan kita melaksanakan sunnah, karena membuka aurat hukumnya haram. Kalau kita memaksakan ya sunnah ya jangan sampai kita meninggal namanya melakukan yang haram karena ingin melakukan yang sunnah. Itu tidak boleh. Kaidahnya seperti itu. Tapi kalau tidak, terutama kalau kita wudu di rumah, karena sunnah kita kalau ingin sholat itu wudu dari rumah. Sunnahnya wudu itu di rumah. Dengan kelebihan yang disebutkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa syariat Nabi Agung Muhammad. Islam luar biasa. Semua ada aturan, semua ada cara. Semua ada aturan, semua ada cara, semua ada tempatnya. Kalau kita mengikutinya dan melakukannya sesuai pada tempatnya, maka kita dinyatakan orang adil, tidak zalim. Tapi kalau kita melakukannya tapi tidak sesuai tempatnya, maka kita dinyatakan masih zalim. Dan itu tidak semua orang yang mengerti hal itu. Ada orang-orang khusus yang mengerti hal itu sehingga ia menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Karena walaupun halnya baik, tapi kalau bukan pada tempatnya jadi kurang baik. AC ini di atas bang tempatnya. Tapi kalau ada orang yang naruh AC ini di bawah sini kira-kira kayak bang naruhnya di bawah sini, bang AC bukan naruh di atas itu, tempatnya kan tempatnya di atas. Walaupun musallanya mesinnya basi juga bang, tapi AC-nya tidak pas tempat. Begitu juga amalan yang kita lakukan. Kalau kita taruhnya pas pada tempatnya, waktunya, ya kita namanya baik, bagus. Jadi menjadi sempurna. Kalau tidak menjadi kurang sempurna. Sedangkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Ayyukum ahsanu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu juga dalam sholat, begitu juga dalam ibadat-ibadat yang lain, begitu juga dalam ibadat-ibadat yang lainnya. Jika kita mampu meletakkannya pada tempatnya jadi baik, sempurna. Tapi kalau tidak jadi kurang baik, kurang sempurna. Ya walaupun sekali lagi itu tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Sebab kita belajar, insya Allah dikit-dikit kita akan mampu paham, kita mampu, kalau kita amalkan kita akan tepat melakukannya. Jadi sempurna. Karena orang punya mata tapi matanya ada di belakang, kira-kira kayak apa? Mata ada tapi matanya di belakang. Ada hidung tapi hidungnya di atas. Allah sudah taruh dengan sempurna mata di depan sini, dengan namanya ke bawah ditutup di atasnya, dan seterusnya. Begitu juga namanya ibadah, kita dalam melakukan ibadat, dalam melakukan zikir dan lain sebagainya. Kalau kita pas tempatnya, waktunya, ya jadi sempurna. Kalau tidak, ya mengurangi kesempurnaan. Kalau sempurna, diharapkan ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mantapkan kita dalam istiqamah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi hamba yang sempurna, dan sempurna kita dalam ibadat kita, dan kita mampu meletakkannya sesuai pada tempatnya,
sehingga ibadat kita menjadi pas, tepat, sempurna. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita Ia sempurnakan, salah khilaf kita Ia maafkan, dosa kita Ia ampuni, dan kita berharap sebanyak dosa yang kita lakukan, salah khilaf yang kita miliki digantikan oleh Allah dengan kebaikan fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.